Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling menghujat. Halo para netizen yang budiman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan kembali meninjau apa-apa saja yang sedang tren di negara kita. Dan untuk melihat apa saja yang tren tersebut, saya akan meninjau Google Trends. Google Trends 28 Juni di posisi kedua dengan 100.000 pencarian lebih, yaitu My Pertamina. Mari kita lihat beritanya. Oke teman-teman, jadi saya mengambil beritanya dari situs kompas.com dengan judul link daftar My Pertamina untuk beli Pertalite, siapkan dokumen ini. Baik, mari kita cek dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita siapkan agar bisa daftar di My Pertamina, agar bisa beli Pertalite. Pembelian Pertalite dan solar di SPBU Pertamina bakal diperketat. Membeli saja bakalan diperketat teman-teman. Oke. Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba pembelian Pertalite dan solar bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem berbasis aplikasi My Pertamina. Akhirnya, Pertamina pun tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi dengan meluncurkan aplikasi My Pertamina. Sebenarnya aplikasi apakah ini? Mari kita lihat ya teman-teman. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alpian Nasution menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan situs web My Pertamina, yakni https://subsiditepat.mypertamina.id yang dibuka pada tanggal 1 Juli. Jadi bukan hanya aplikasi, juga bisa lewat situs ya. Jadi kita bisa membukanya mungkin lewat Chrome ataupun Mi Browser bagi yang menggunakan Xiaomi seperti saya. Dan untuk mendaftar di My Pertamina, dan situsnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu subsiditepat.mypertamina.id. Melihat dari situsnya saja ini, ataupun saya berasumsi bahwa tujuan dari penggunaan aplikasi ataupun situs ini adalah agar subsidi dari Pertalite dan solar ini agar tepat sasaran. Jadi orang-orang yang ibaratnya mampu ataupun memiliki kelebihan itu tidak akan mendapatkan subsidi ini, dan data nanti akan kita masukkan di dalam situs tersebut agar ketika kita akan mengisi solar ataupun mengisi bensin diketahui ya apakah orang tersebut layak untuk mendapatkan Pertalite ataupun solar ataupun tidak. Jadi yang menentukan nanti itu aplikasinya. Mungkin akan ada berbunyi nanti kalau umpamanya kita tidak bisa ya, tidak pantas untuk mendapatkan Pertalite, jadi akan berbunyi, ataupun kalau umpamanya kita pantas, bunyinya mungkin beda juga. Mungkin kita lihat saja nanti perkembangannya, dan ini masih tahap uji coba. Alpian berkata, masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Jadi seperti yang saya sudah duga tadi, bahwa ternyata yang merasa berhak malahan yang akan mendaftar, dan dialah yang akan diperbolehkan untuk mengisi Pertalite dan solar nantinya. Jadi yang merasa tidak berhak itu tidak perlu mendaftar, dan tentunya juga tidak bisa menggunakan Pertalite ya teman-teman. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki aplikasi My Pertamina, karena pendaftaran dilakukan semua di situs web My Pertamina, yaitu subsiditepat.mypertamina.id.
Jadi tidak perlu khawatir kalau umpamanya tidak punya aplikasinya, mungkin HP-nya masih HP kentang yang speknya rendah, yang mungkin tidak bisa menginstal aplikasi lagi karena sudah penuh memorinya. Jadi jangan khawatir kata pihak Pertamina, karena kita bisa mendaftarkan itu langsung lewat situsnya saja, dan itu mungkin lewat browser yang ada di HP, misalnya Google Chrome ya. Saya rasa setiap HP itu punya yang namanya browser seperti itu. Alpian menambahkan, pihaknya bersama pemerintah mewajibkan aturan ini agar pembelian BBM, Pertalite, dan solar tepat sasaran. Dan benar saja ternyata agar tepat sasaran, jadi pemerintah akan menggunakan situs ini, kemudian aplikasi ini, agar orang yang tepat menggunakan Pertalite atau solar ini bukan orang-orang yang mungkin memiliki keterlebihan atau memiliki jabatan atau memiliki harta yang melimpah. Dan ini dikhususkan karena seperti yang kita ketahui bahwa Pertalite ini memiliki subsidi ya, yang digunakan sebenarnya tujuannya untuk masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. Nantinya sistem My Pertamina akan membantu melakukan pencocokan data pengguna dan transaksi tercatat secara digital. Kemudian menurut Alpian, aturan ini dilakukan agar pemerintah bisa membuat program atau kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah. Karena mungkin menurut pemerintah berdasarkan evaluasi mereka bahwa subsidi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat golongan menengah ke bawah ini belum tepat. Artinya masih banyak pengguna-pengguna yang sudah menengah ke atas ini menggunakan subsidi tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini nanti bisa pemerintah mengetahui bahwa orang ini layak atau tidak untuk mendapatkan subsidi dari sumber energi ini, yaitu Pertalite ataupun solar. Alpian menambahkan, inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan juga solar. Jadi dengan adanya aplikasi ini akan diketahui siapa-siapa saja yang menggunakan Pertalite dan solar karena sudah terdata. Setiap kali nanti kita mau mengisi, jadi kita akan mungkin menunjukkan ataupun melakukan scan barcode agar data kita diketahui bahwa siapa yang mengisi solar, kemudian siapa yang mengisi Pertalite pada jam berapa, pada tanggal berapa itu mungkin akan diketahui dari aplikasi ini. Menurut saya itu yang harus disiapkan oleh pemerintah kalau benar-benar mau menggunakan aplikasi, dan itu benar-benar terdata nanti. Dengan diberlakukannya program ini, lanjut ya, Pertamina dan pemerintah bisa melindungi masyarakat yang berhak menikmati bahan bakar bersubsidi. Ya, memang kalau kita lihat ya, banyak sekali program pemerintah yang tujuannya untuk masyarakat kecil itu tidak tepat sasaran. Harus kita akui, tidak hanya yang berkaitan dengan Pertalite ataupun solar, misalnya minyak goreng, kemudian gas ya, tabung gas, kemudian PKH ataupun KIP, ataupun banyak sekali bantuan pemerintah yang sifatnya itu memang tidak tepat sasaran. Dan oleh karena itu mungkin pemerintah perlahan-perlahan, tidak hanya yang kemarin juga kita cek ya, misalnya mau beli minyak goreng aja harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian harus menunjukkan KTP dan sebagainya. Itu salah satu program pemerintah yang mencoba mendigitalisasikan segala macam kegiatan yang sifatnya biasanya hanya banyak kita temukan mungkin di kantor-kantor, bahkan sekarang sudah mulai merambah ke perusahaan ataupun usaha-usaha kecil yang mungkin awalnya usaha-usaha ini tidak terlalu mengenal teknologi, dan sekarang didorong bisa secara paksa dalam tanda kutip harus tahu cara penggunaan teknologi, karena pemerintah memerlukan data dari semua transaksi yang terjadi di negara kita. Cara daftar My Pertamina dikutip dari laman subsidi tepat.mypertamina.id. Berikut tahapan pendaftaran pengguna baru My Pertamina
yang akan dibuka mulai tanggal 1 Juli 2022. Yang pertama, siapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Foto kendaraan juga harus disiapkan, gampang ya. Kemudian buka website subsidi tepat.mypertamina.id. Oke, harus disiapkan ya. Tadi setelah kita menyiapkan dokumen-dokumen seperti KTP, STNK, kemudian foto kendaraan kita juga dan dokumen pendukung lainnya, kita langsung membuka websitenya. Kemudian yang ketiga, cetak informasi memahami persyaratan. Bukan cetak, centang. Jadi ada nanti ya, dicentang informasi memahami persyaratan. Bahkannya seperti ketika kita mendaftar terhadap sesuatu, itu ada kebijakan dan persyaratan tuh bisa kita centang, dan juga seperti itu. Kemudian yang keempat, klik daftar. Kemudian yang kelima, ikuti instruksi dalam website tersebut. Nanti instruksinya di sini tidak dijelaskan juga. Tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di website secara berkala. Jadi nanti akan ada email konfirmasi bahwa data kita sudah terverifikasi ataupun sudah diterima. Itu nanti akan ada dikirim lewat email atau mungkin lewat dashboard dari My Pertamina itu sendiri. Kemudian yang terakhir, apabila sudah terkonfirmasi, unduh ataupun download kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina. Oke, jadi kalau umpamanya sudah terkonfirmasi semua data kita, nanti akan ada barcode ataupun kode QR yang menjadi data kita. Mungkin nanti ketika kita mau mengisi ke Pertamina, kita tinggal menunjukkan barcode tersebut dan diarahkan ke sistem yang ada di Pertamina. Jadi dengan begitu data kita pun langsung diketahui, dan kita pun akan tahu apakah kita bisa untuk mengisi ataupun tidak. Mungkin itu yang menjadi maksud dari unduh ataupun download kode QR-nya. Jadi nanti kalau sudah diunduh dalam bentuk gambar atau mungkin PDF, nanti tinggal kita tunjukkan. Harus kita buka dulu HP ketika mau mengisi dan langsung menunjukkan QR tersebut. Barulah kita melakukan pengisian dari Pertalite ataupun solar. Bagi pengguna yang sudah melakukan registrasi baik kendaraan maupun identitas, akan mendapatkan notifikasi melalui email. Menurut Alpian, pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukkan bahwa data telah cocok dan bisa membeli solar ataupun Pertalite. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita akan membeli Pertalite dan solar, yang pertama kali kita tunjukkan adalah QR code yang sudah kita dapatkan setelah mendaftar tadi, dan barulah kita bisa membeli Pertalite atau solar di SPBU tersebut. Alpian juga mengatakan, yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website My Pertamina. Jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital. Benar, ternyata kita harus memastikan dulu nih, apakah kita benar-benar sudah terdata di My Pertamina. Tadi kan maksimal 7 hari kerja, jadi barulah kita bisa melakukan transaksi menggunakan barcode. Ini barcode hanya berupa data kita ya, dan nanti barulah kita istilahnya mengetahui bahwa semua itu terdata secara digital. Mungkin pembelian kita berapa yang kita bayarkan itu nanti juga akan terdata, tidak hanya kita layak atau tidak mendapatkan Pertalite ataupun solar tersebut. Implementasi tahap 1 pembelian BBM solar dan Pertalite menggunakan My Pertamina akan dilaksanakan di 11 daerah, di antaranya Kota Bukit Tinggi Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya,
Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan yang terakhir adalah Kota Sukabumi. Untuk daerah lain masih menunggu giliran karena ini masih tahap uji coba ataupun tahap percobaan ya. Jadi hanya ada beberapa kota yang dipilih, dan untuk selanjutnya ataupun daerah yang lain itu tinggal menunggu waktunya saja. Jadi bersiaplah dengan perubahan ini ya teman-teman. Jadi secara keseluruhan nanti mungkin kita akan terdigitalisasi, segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita itu selalu terdigitalisasi ataupun tercatat di dunia digital. Untuk mungkin pertama-tama yang menjadi masalah, kita akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan ini, tapi lama kelamaan kita juga akan terbiasa. Percayalah, ibaratnya ketika kita pertama membeli HP yang Android, yang sudah terbiasa dengan menggunakan HP Nokia yang tombolnya masih pakai tekan berapa kali baru mendapatkan huruf tertentu, tapi lama kelamaan kita akan juga terbiasa, dan itu tidak akan mempersulit kita, dan akhirnya kita merasa ini akan mempermudah kita. Jadi kita percayakan saja untuk saat ini kepada pemerintah untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan di negara kita, dan segalanya memang akan mengikuti perkembangan zaman, karena teknologi lah yang akan digunakan di masa depan. Bahkan mungkin ada teori konspirasi yang mengkhawatirkan bahwa kita mungkin akan banyak digantikan oleh robot pekerjaan-pekerjaan tertentu ya teman-teman. Jadi makanya dulu saya tidak tahu itu apakah isu atau semacamnya, bahwa akan banyak sekali PNS yang mungkin tergantikan dengan perkembangan teknologi ini, karena terkadang ada di posisi tertentu ini teknologi memang bekerja lebih cepat dan tepat dan akurat, tapi di posisi tertentu ada yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi dan harus dilakukan oleh manusia. Jadi kita harus siap untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan segera terjadi, dan mau tidak mau kita harus menerimanya. Jadi saya rasa cukup untuk Google Trends di posisi kedua yang dengan kata pencarian My Pertamina pada tanggal 28 Juni 2022. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini terus berkembang. Jika kita sependapat berarti kita satu frekuensi, tapi kalaupun berbeda pendapat tidak ada salahnya bagi kita untuk diskusi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.